Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Saya akan bacakan dulu soalnya terlebih dahulu. Dan diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut. Dan sudah terlampir tabel dari perkembangan komoditinya. Di situ ada komoditi A sampai komoditi E. Lalu ada tabel tahun 2019 dan 2020 beserta harga dan kuantitasnya terlampir di dalam tabel tersebut. Dan berdasarkan tabel di atas, hitunglah indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Oke, kita jawab. Yang pertama, indeks Laissez-faire. Indeks Laissez-faire ini sama saja menghitung dengan indeks harga. Ya, jadi kita bisa masuk ke caranya. Indeks Laissez-faire atau LI sama dengan sigma HT dikali K0 dibagi sigma HO dikali K0 dan dikali 100. Nah, jadi untuk HT ini adalah harga pada tahun T, dan untuk H0 ini itu adalah harga tahun dasar, dan sedangkan K0 itu keterangannya adalah tahun dasar. Lalu kita substitusikan setelah kita tulis caranya, yaitu 103 dikali 425 dibagi 97 dikali 50 dan kemudian dikali 100, sehingga hasilnya adalah 106,57. Jadi nilai indeks Laissez-faire adalah 106,57. Dan ini menunjukkan bahwa harga komoditi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah meningkat sebesar 6,57%. Nah, sekarang kita masuk yang ke B, indeks PES, yaitu IP atau indeks PES sama dengan sigma HT dikali KT dibagi sigma H0 dikali KT kemudian dikali 100. Nah, untuk KT sendiri keterangannya itu adalah kuantitas tahun T. Setelah itu kita substitusikan jadi 113 dikali 775 dibagi 106 dikali 700 kemudian hasilnya dikali 100, sehingga menghasilkan 106,63. Jadi nilai indeks PES adalah 106,63. Nah, ini menunjukkan bahwa harga komoditi pada tahun 2019 sampai tahun 2020 telah meningkat sebanyak 6,63%. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Diketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terlampir di dalam tabel. Di dalam tabel ini sudah ada kumpulan tahun dari 2015 sampai dengan tahun 2020. Nah, untuk tamu ya, dimana tahun 2015 total tamu itu ada 465 tamu, dan di tahun 2016 ada 445 tamu, dan di tahun 2017 ada 470 tamu, dan di tahun 2018 sampai dengan 2020 terlampir di dalam tabel. Dari data di samping, buatlah ramalan jumlah tamu tahun 2025 dengan menggunakan metode seni rata-rata dan kuadrat kecil. Oke, menurut soal kita diinstruksikan untuk membuat ramalan jumlah tamu pada tahun 2025 dengan menggunakan metode seni rata-rata dan kuadrat kecil. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu. Untuk metode seni rata-rata terlebih dahulu, tabelnya itu sama dengan tabel di atas. Jadi ada tahun 2015 sampai tahun 2020. Karena di sini jumlahnya genap, ada 6 tahun kita ambil. Tengah diantaranya tahun 2017 dan tahun 2018, sehingga dapat dibagi menjadi dua kuantitas, yaitu kuantitas 1 dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dengan rata-rata 460, dan kuantitas 2 dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan rata-rata 377. Nah, untuk rata-rata kuantitas 1 pada tahun 2015 yaitu
min 1, dan tahun 2016 yaitu 0, dan tahun 2017 yaitu 1, tahun 2018 yaitu 2, tahun 2019 yaitu 3, dan tahun 2020 rata-rata kuantitasnya adalah 4. Lalu untuk rata-rata kuantitas kedua yaitu sebaliknya dari kuantitas pertama. Jadi dibalik ya teman-teman. Oke, untuk menentukan ramalan jumlah tamu pada tahun 2025 di sini menggunakan rumus Y aksen sama dengan X rata-rata ditambah B dikali X. Jadi untuk kita lebih mudah mensubstitusikan ke dalam rumus, yang harus pertama kali kita lakukan adalah mencari nilai B. Nah, nilai B ini adalah hasil dari pengurangan kuantitas kedua dikurang kuantitas pertama dari kumpulan tahun 2015 sampai tahun 2020. Oke, kita bahas untuk menentukan nilai B sama dengan kuantitas kedua rata-rata, kuantitas kedua dikurang rata-rata kuantitas pertama, yaitu ada 377 diambil 460 lalu dibagi tahun 2019 dikurang 2016. Kenapa kita ambil 2019 dan 2016? Karena 2019 dan 2016 ini adalah tahun terdekat dari nilai tengah. Nah, nilai tengah ini kita di sini kan 2017 dan 2018. Nilai tengahnya, jadi kita ambil tahun terdekat dari kedua titik tengah tersebut. 2017 dekatnya dengan 2016 dan 2018 dekatnya dengan tahun 2019. Oke, kita balik lagi ke nilai B, sehingga hasilnya itu adalah min 83 dibagi 3, lalu kita sederhanakan menjadi nilai B sama dengan min 27,6. Setelah mendapatkan nilai B, lalu kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, kita substitusikan ke dalam kuantitas pertama terlebih dahulu. Di situ ada Y aksen 2025 sama dengan kuantitas pertama yaitu 460 ditambah nilai B dikali X. Nilai B-nya tadi adalah min 27,6, X-nya 9 sehingga menghasilkan 211,6. Lalu untuk kuantitas kedua kita substitusikan juga ke rumusnya. Y aksen sama dengan 2025 sama dengan kuantitas rata-rata kedua itu ada 377 ditambah min 27,6 dikali 6 sama dengan 211,4. Nah, itu untuk metode seni rata-rata. Kemudian kita bahas metode kuadrat kecil. Nah, metode kuadrat kecil juga ada tabelnya ya yang sudah saya buat. Di sini sama ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 juga. Namun yang membedakan di sini adalah jumlah X. Jumlah X kuadrat dan X dikali Y. Dan juga ada total dari X kuadrat dan total dari X dikali Y. Oke, di sini kita akan menggunakan rumus Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Ini yang pertama kali kita cari adalah nilai A dan nilai B. Gimana sih cara cari nilai A? Oke, kita bahas nilai A terlebih dahulu. Rumus untuk mencari nilai A ada sigma Y dibagi N. Jadi kita substitusikan A sama dengan 2 dikali 511 dibagi 6, yaitu hasilnya 418,5. Lalu untuk cari nilai B, di situ ada sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat, lalu kita substitusikan menjadi min 809 dibagi 70 dan hasilnya nilai B adalah min 11,56. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan nilai A dan nilai B. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus Y aksen sama dengan A ditambah P dikali X, sehingga kita substitusikan dari nilainya yaitu Y aksen 2025 sama dengan 418,5 ditambah min 11,56
dikali 15, sehingga hasilnya adalah 245,1. Oke teman-teman, setelah kita membahas nomor 2, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC pada tahun 2014 sampai tahun 2020 terlampir di dalam tabel. Tabel tersebut sudah ada beberapa keterangan mengenai volume penjualan dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Di situ ada volume Y, X dikali Y, X pangkat 2 dikali Y, dan X pangkat 4. Lalu di baris paling akhir dalam tabel tersebut ada jumlah dari volume tersebut. Nah, kita bisa melihat dari tabel yang ada di dalam video ini sudah terlampir semua keterangannya. Oke, lalu kita langsung masuk ke rumusnya. Di situ ada rumus si aksen sama dengan A ditambah B dikali X ditambah C dikali X kuadrat. Oke, untuk bisa kita substitusikan ke dalam rumus, yang harus pertama kali kita lakukan adalah menentukan dari nilai-nilai A, B, dan juga nilai C. Oke, yang pertama itu menemukan nilai A. Bagaimana sih caranya menemukan nilai A? Di sini ada beberapa caranya. Salah satu yang saya gunakan yaitu untuk mencari nilai A. Nah, ada A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dikali Y dikali sigma X kuadrat, lalu hasilnya dibagi oleh N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat pangkat 2. Oke, setelah itu kita substitusikan keterangan-keterangan dari rumus tersebut dan kita sesuaikan dengan nilai yang ada di dalam tabel. Jadi kita substitusikan menjadi sigma Y itu ada 2255, sigma X pangkat 4 yaitu ada 196, lalu dikurang dengan sigma X pangkat 2 dikali Y yaitu ada 9155, dan untuk X kuadrat pangkat 2 ada 28 dibagi N nya itu adalah 7 dikali sigma X pangkat 4 yaitu bernilai 196, lalu dikurang dengan sigma X kuadrat pangkat 2 yaitu 28, jadi 28 kuadrat, sehingga dapat disederhanakan menjadi 441. 980 dikurang 256.340 dibagi 1372 dikurang 784, sehingga hasilnya itu adalah 315,7. Itu untuk nilai A. Jadi nilai A nya itu adalah 315,7. Dan untuk nilai B itu bisa kita cari dengan cara sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat. Jadi kita substitusikan dan kita sesuaikan dengan nilai yang ada di tabel. Untuk nilai sigma X dikali Y ada 265 dibagi sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini nilainya adalah 28, jadi bisa dikatakan 265 dibagi 28 yaitu sama dengan 9,46. Untuk nilai B itu adalah 9,46. Tuh. Lalu kita masuk ke nilai yang C. Nilai C itu ada N, lalu dikali sigma X kuadrat dikali Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y, lalu dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat pangkat 2. Kemudian kita substitusikan dengan nilai yang ada di dalam tabel, sehingga dapat dihasilkan nilai C nya itu adalah 1,6. Nah, udah ketemu nih untuk nilai A, nilai B, dan nilai C nya. Untuk nilai A nya itu ada 315,7, nilai B nya ada 9,46, dan nilai C nya ada 1,6. Lalu dari ketiga nilai tersebut kita substitusikan ke rumus. Rumusnya itu adalah Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X ditambah C dikali X kuadrat. Oke, kita substitusikan menjadi Y aksen 2025 sama dengan A ditambah B dikali X ditambah C
X kuadrat, lalu kita sesuaikan menjadi 315,7, dan nilai B nya itu ada 9,46 dikali X, dan X nya itu adalah 8, jadi 9,46 dikali 8, dan C nya tadi nilainya itu adalah 1,6, dan karena di rumus C itu dikali oleh X kuadrat, jadi karena X nya adalah 8, jadi 1,6 dikali 8 kuadrat. Jadi kita hitung, kita sederhanakan menjadi 315,7 ditambah 75,68 ditambah 102,4, sehingga menghasilkan yaitu adalah 497,78. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah, itu suatu unit memperkirakan mahasiswa yang drop out 10% dari semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara asah dari sejumlah besar mahasiswa tersebut, kurang dari 8 yang drop out. Oke. Jadi dapat diketahui P-nya itu ada 0,1, Q-nya itu ada 0,9, dan N-nya itu ada 20. Lalu kita disuruh cari PR kurang dari 8. Kita persingkat saja ya teman-teman. Dan di situ ada P0 ditambah P1 ditambah P2 sampai P8. Lalu hasilnya itu dijumlahkan semuanya, yaitu hasilnya 2,86.